Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul pencemaran minyak. Sebelum kita masuk ke materinya, kami sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Saya Cici Mareti Daud. Saya Aswanti Asbar. Saya Priki Jowansa. Saya Noval Fatih Haidarsyah. Dan saya Filonia Manukuti. Saya Nazan Rafila. Saya Maria Alexandria Bupegili. Next. Baik, selanjutnya. Pencemaran minyak merupakan salah satu bentuk pencemaran laut dan perairan yang paling serius karena dampaknya dapat merusak ekosistem, membunuh biota, serta mengganggu aktivitas manusia, khususnya sektor perikanan, pariwisata, dan transportasi laut. Minyak mentah yang tumpah di laut sangat sulit diuraikan secara alami, sehingga bertahan lama dan menimbulkan efek racun jangka panjang. Oke, saya beri selanjutnya kepada pemateri, saya persilakan untuk membacakan materinya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pencemaran minyak. Yang pertama adalah latar belakang. Pencemaran minyak atau crude oil merupakan salah satu bentuk pencemaran laut dan perairan yang paling serius karena dampaknya dapat merusak ekosistem, membunuh biota, serta mengganggu aktivitas manusia, khususnya sektor perikanan, pariwisata, dan transportasi laut. Minyak mentah yang tumpah di laut sangat sulit diuraikan secara alami, sehingga bertahan lama dan menimbulkan efek racun jangka panjang. Seiring meningkatnya kebutuhan energi dunia, eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi di laut semakin intensif, sehingga resiko pencemaran minyak juga semakin besar. Hal ini menjadikan isu pencemaran minyak sebagai masalah lingkungan global yang perlu mendapatkan perhatian serius. Rumusan masalahnya, pengertian sumber, komposisi, mekanisme, upaya penanggulangan, dan contoh kasus. Tujuannya untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang pencemaran minyak dan penanganannya. Pengertian dari pencemaran minyak ialah masuknya crude oil atau produk turunannya ke lingkungan perairan, menurunkan kualitas ekosistem, berdampak pada organisme dan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran terjadi saat zat atau energi masuk ke lingkungan melebihi baku mutu. Sumber dan penyebab alami, rembesan minyak dari dasar laut, antropogenik, kebocoran kapal tanker, limbah minyak dari kapal, kecelakaan pengeboran, lepas pantai, kebocoran pipa, peperangan atau misalnya perang teluk. Prosesnya, komposisi crude oil, alkana atau parafin aromatik, biasa disebut juga BTX, resin dan alpha stannous sulfur, nitrogen, oksigen, logam berat. Mekanisme proses di laut, spreading, evaporasi, dispersi, emulsifikasi, oksidasi, biodegradasi. Upaya pengulangannya, fisik atau mekanis, kimia, biologi, dan pencegahan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Apa pemateri selanjutnya? Nopal. Oke. Jadi dari kasus pencemaran minyak sudah banyak sekali yang terjadi. Di antaranya yang pertama itu ada contoh kasus Exxon Valdez tahun 1989 yang terjadi di perairan Teluk Alaska. Kejadian tersebut terjadi karena akibat kecelakaan kapal tanker yang mengangkut minyak. Jadi jika kapal mengalami kebocoran atau tenggelam, minyak dapat tumpah ke laut dalam jumlah yang sangat besar. Salah satu contoh terkenal yaitu tumpahnya minyak Exxon Valdez. Kemudian, kejadian tentang Deepwater Horizon, yaitu kegiatan eksplorasi dan produksi minyak.
Jadi itu terjadi karena ada proses pengeboran minyak di laut, dalam atau di wilayah pesisir yang mengakibatkan tumpahnya minyak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kejadian yang paling terkenal yaitu yang tadi, insiden Deepwater Horizon pada tahun 2010, di mana sebuah platform pengeboran di Laut Meksiko mengalami kebocoran yang menyebabkan tumpahan minyak besar-besaran, sekitar 140 juta liter ton minyak yang tumpah ke perairan. Dan itu pun sangat sulit untuk diuraikan. Kemudian ada kasus yaitu kegiatan perang dan konflik militer. Jadi ketumpahan minyak juga disebabkan oleh tindakan sengaja yang dapat dilakukan oleh konflik militer. Minyak dapat dibuang ke laut atau sungai dengan tujuan merusak lingkungan lawan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Oke, untuk pemateri selanjutnya, Maria. Filonia. Filo. Simpulan. oke, simpulnya. Baik, Ya, baik. untuk Selanjutnya kita masuk pada sumber dan penyebab. Pada baik, sumber dan penyebab jadi dua, yaitu secara alami dan secara antropogenik. Yang pertama secara alami, yaitu rembesan minyak dari dasar laut. Kemudian antropogenik ada 5 poin, yaitu kebocoran kapal tanker, limbah minyak dari kapal, kemudian kecelakaan pengeboran lepas pantai, kebocoran pipa, peperangan, misalnya perang Teluk. Kemudian ada proses, diantaranya komposisi crude oil dari alkana, aromatik, resin, dan asphaltenes, kemudian sulfur, nitrogen, oksigen, logam berat. Kemudian yang kedua, mekanisme proses di laut, seperti spreading, evaporasi, dispersi, emulsifikasi, oksidasi, biodegradasi. Kemudian upaya pengulangan seperti fisik atau mekanis, kemudian kimia, biologi, dan pencegahan. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu ada 3 kesimpulan yang dapat kita lihat, yaitu yang pertama, pencemaran minyak merupakan masalah serius dengan dampak jangka panjang. Kemudian yang kedua, penanggulangan butuh pendekatan mekanis, kimia, biologi, serta pencegahan melalui regulasi dan teknologi. Kemudian yang ketiga, kasus besar menunjukkan pentingnya pengelolaan minyak yang aman. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. baik, itulah paparan materi dari kami. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Untuk penanya pertama kami persilakan. Baik, di sini saya akan menanyakan sesuatu hal tentang pencemaran minyak. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengulangi pencemaran minyak? Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Franklin?
Baik, saya ulangi. Saya di sini perkenalkan, nama saya Pringky Juansa. Saya di sini ingin bertanya, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran minyak? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Frankie. Oke. Dari pertanyaan saudara Frankie, upaya penanggulangan bisa diatasi dengan 3 cara. Yang pertama, dengan cara secara fisik, yaitu menggunakan oil bloom, skimmer, atau sorben untuk mengumpulkan minyak. Yang kedua, dengan cara kimia menggunakan dispersan, bahan kimia penyebar minyak. Yang ketiga, dengan cara biologis, yaitu bioremediasi, menggunakan mikroorganisme pemecah hidrokarbon. Baik, saya cukup puas dengan jawaban Anda. Selanjutnya Terima kasih. kami persilakan kepada penanya yang berikutnya. Baik, di sini saya akan bertanya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur dan memantau dampak pencemaran minyak terhadap mikroplastik di laut, dan apakah ada interaksi antara minyak dan mikroplastik yang memperburuk pencemaran laut? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Maria. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut, di mana jawabannya adalah dampak pencemaran minyak terhadap mikroplastik di laut dapat diukur dengan menganalisis sampel air dan sedimen untuk mengetahui konsentrasi mikroplastik dan kandungan minyak. Mikroplastik dapat menyerap minyak dan menjadi vektor transportasi minyak ke organisme laut yang memakannya. Interaksi ini dapat memperburuk efek toksik minyak dan memperluas penyebaran mikroplastik di seluruh rantai makanan. Terima Bagaimana kasih. Saudari Maria? Siap. Ya, itulah jawaban dari pertanyaan Maria. Selanjutnya penanya berikutnya, silakan. Baik, Mau kami nanya, silakan kepada Najwa. mau nanya, siapa sih yang bertanggung jawab tentang pencemaran minyak tersebut tuh? Ada yang tahu? Silakan Baik, saja. di sini saya akan menjawab pertanyaan dari awak. Jadi yang bertanggung jawab atas pencemaran laut itu ada 3. Yang pertama negara, kemudian individu, dan badan hukum. Terima kasih. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan Nazwa. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Siap, cukup. Mungkin itu saja Cukup. paparan materi dari kami. Maaf jika ada kesalahan. Kami mohon maaf. Kami tutup Zoom ini, tutup presentasi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Timestamp.